Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mardian Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya resumi sebelumnya. Resumi manajemen pengendalian usaha materi 1 sampai 7. Materi pertama ada konsep umum dan kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang wirausaha. Untuk di konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Kemudian ada kompetensi wirausahaan, merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Kemudian ada pentingnya menemukan peluang usaha. Menemukan peluang usaha tentunya memiliki berbagai keuntungan, apalagi jika nantinya peluang usaha yang kita temukan bisa menjadi usaha atau bisnis yang memberi keuntungan. Beberapa manfaat dari peluang usaha antara lain, yang pertama kita mengajarkan mandiri terutama secara finansial sejak dini. Kemudian memungkinkan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Kemudian meningkatkan kemampuan berjejaring atau networking dan bersosialisasi. Kemudian ada peluang untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara, yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan terakhir, peluang yang untuk mendapatkan keuntungan berupa profit tertinggi. Kemudian ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai jual. Yang kedua, bisnis yang bukan musiman. Yang ketiga, memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama atau sustainable. Yang keempat, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. Yang kelima, modal usaha yang juga tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, memiliki keuntungan atau profit yang menjanjikan. Masuk ke materi ketiga, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru atau starting, menurut Lambing, keunggulan dari perusahaan baru datang ke pasar adalah dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan kemampuan pesaing. Kemudian membeli perusahaan orang lain atau buying adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Kemudian kerjasama manajemen atau franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual hak beli monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Kemudian masuk di judul usaha kecil dan model pengembangannya. Di dalam pengelolaan usaha, terdapat beberapa pengelolaan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan, terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada sumber dana, kedua rencana dan penggunaan dana, dan yang ketiga ada pengawasan dan pengendalian keuangan. Kemudian ada teknik pengembangan usaha baru. Yang pertama itu teknik pemasaran. Teknik pemasaran yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar dan memilih pasar sasaran yang khusus. Ada dua jenis pasar sasaran khusus, yaitu pasar individual dan pasar khusus. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dia menempatkan strategi pemasaran di dalam persaingan. Masuk ke materi keempat, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pertama, pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut George Terry, organizational management adalah aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Kemudian tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin. Sehingga dalam
jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Kemudian materi kelima ada konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Pertama, sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu dan sekelompok aktivitas. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Kemudian ada manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian ada pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Swadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen. Kemudian ada perbedaan antara formulasi strategi dari pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses pengimplementasian strategi tersebut. Perbedaan yang terpenting antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen adalah formulasi strategi pada dasarnya tidak tersistematis. Kemudian ada pengendalian tugas. Pengendalian tugas ialah proses yang menghasilkan atau memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Kemudian ada perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan yang paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen ialah banyaknya sistem pengendalian tugas yang bersifat saintifik. Yang keenam, materinya adalah perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi, serta fungsi pengendalian. Di sini kita masuk ke pengertian perilaku dalam organisasi. Menurut Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan juga berkembang. Kemudian masuk di keselarasan tujuan. Tujuan pokok utama sistem pengendalian manajemen ialah menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis organisasi dan fungsi sistem pengendalian. Jenis organisasinya ialah organisasi formal atau legal, organisasi internasional, hybrid organization, organisasi informal atau voluntary association, organisasi rahasia atau ilegal. Kemudian masuk di fungsi sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebagai perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam perusahaan maupun organisasi. Kemudian kita lanjut ke materi 7, ada pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pertama masuk ke pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian peranan laba. Laba tersendiri merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Kemudian ada pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output atau yaitu pendapatan diukur secara moneter, tetapi tidak adanya upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau beban atau beban yaitu biaya atau beban. Itu pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Kemudian pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi lead bank, dan hampir semua pemasaran,
Output dari pusat biaya ini tidak dapat diukur secara moneter. Kemudian pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukungnya. Dia masuk di pusat pemasaran. Di sini ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Kemudian ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjual atau sales force, periklanan, dan juga promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendali manajemen. Oke, terima kasih. Sekian resume yang telah saya buat dari materi 1 sampai 7. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.